Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Ini kami akan membahas mengenai koloni konter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marata Putri Aulia. Perkenalkan nama saya Adida Pramesri Sajaya. Perkenalkan nama saya Nurhanmah. Yang pertama yaitu pengertian. Koloni konter merupakan salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni mikroorganisme yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petri dish. Alat ini sangat penting dalam berbagai bidang, terutama mikrobiologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kontaminasi, efektivitas suatu antibiotik atau jumlah mikroorganisme dalam suatu sampel. Selain dalam bidang mikrobiologi, koloni konter juga digunakan dalam bidang farmasi dan industri makanan. Selanjutnya, fungsi koloni konter. Yang pertama, penghitungan koloni bakteri. Fungsi utama untuk menghitung koloni bakteri pada medium agar dalam Petri dish. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi jumlah dan distribusi bakteri dalam sampel, membantu dalam studi populasi mikroba dan identifikasi strain yang berbeda. Yang kedua, analis pertumbuhan mikroba, memungkinkan pemantauan pertumbuhan mikroba selama periode waktu tertentu. Dengan mengukur diameter koloni dan waktu inkubasi, para ilmuwan dapat menganalisis laju pertumbuhan dan respon mikroorganisme terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, identifikasi mikroorganisme. Penggunaan koloni konter juga penting dalam identifikasi mikroorganisme. Perbedaan dalam karakteristik koloni seperti ukuran, bentuk, atau warna dapat membantu membedakan jenis mikroba tertentu dan mempercepat proses identifikasi. Next. Yang keempat, kecepatan dan presisi. Koloni konter memberikan kecepatan dan presisi dalam analisis mikrobiologi. Menghitung koloni secara manual membutuhkan waktu yang lama dan dapat menyebabkan kesalahan. Penggunaan alat ini memastikan hasil yang lebih konsisten dan efisien. Yang kelima, pengujian keamanan pangan dan farmasi. Berperan penting dalam pengujian keamanan pangan dan farmasi dalam memastikan produk bebas dari kontaminan patogenik. Alat ini juga membantu mendeteksi bakteri patogen seperti Salmonella atau E. coli dalam. Contohnya terdapat jenis-jenis koloni konter. Yang pertama, koloni konter manual. Prinsip kerja menggunakan penanda manual, biasanya berupa pena atau pensil, untuk menandai setiap koloni yang telah dihitung. Setelah semua koloni ditandai, jumlah tanda dihitung secara manual. Terdapat kelebihan koloni konter, yaitu sederhana dan mudah digunakan, tidak memerlukan sumber daya listrik, harga relatif terjangkau. Terdapat kekurangan koloni konter manual, yaitu proses perhitungan memakan waktu lebih lama. Rentan terhadap kesalahan manusia seperti menghitung ganda atau melewatkan koloni. Hasil kurang objektif karena bergantung pada penglihatan dan ketelitian pengamat. Jenis yang kedua yaitu koloni konter elektronik. Prinsip kerjanya menggunakan sensor optik untuk mendeteksi dan menghitung koloni secara otomatis. Kamera digital menangkap gambar cawan Petri, kemudian software menganalisis gambar tersebut untuk mendeteksi dan menghitung jumlah koloni. Kelebihan dari koloni konter elektronik yaitu proses penghitungan lebih cepat dan efisien, hasil lebih akurat dan objektif, serta beberapa model dilengkapi dengan fitur tambahan seperti penghitungan zona inhibisi, pengukuran diameter koloni, dan penyimpanan data. Terdapat kekurangan koloni konter elektronik seperti harga lebih mahal dibandingkan dengan koloni konter manual, membutuhkan sumber daya listrik, serta kualitas gambar yang kurang baik dapat mempengaruhi akurasi hasil. Berikutnya yaitu bagian-bagian koloni konter. Yang pertama ada lensa pembesar atau magnifier yang digunakan untuk memperbesar tampilan koloni agar lebih mudah diidentifikasi dan dihitung. Yang kedua ada adjustable focusing arm yang berfungsi untuk mengatur jarak antara lensa pembesar dengan permukaan cawan Petri. Yang ketiga ada fluorescent lamp,
sebagai sumber cahaya yang memberikan penerangan optimal pada cawan Petri. Yang keempat, making pen probe yang digunakan untuk menandai atau menghitung koloni pada koloni counter manual. Petunjuk bisa berupa pena atau pensil. Pada koloni counter elektronik, pencacah biasanya berupa sensor optik. Yang kelima yaitu Petri disholder sebagai tempat meletakkan cawan Petri secara stabil dan aman saat proses penghitungan koloni. Yang keenam, reset button yang digunakan untuk menghapus atau mereset penghitungan yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, LED display untuk menampilkan hasil penghitungan koloni. Yang kedelapan, ada power switch yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan alat. Yang kesembilan, ada 100 mm disholder sebagai tempat atau dudukan khusus untuk cawan Petri berdiameter 100 mm. Yang terakhir, ada push button yang digunakan untuk menghitung koloni secara manual. Kemudian cara penggunaan koloni counter yang pertama, masukkan kabel koloni counter ke stop kontak. Kemudian yang kedua, tekan tombol on yang ada pada bagian belakang koloni counter. Yang ketiga, tekan tombol reset hingga display menunjukkan angka 0. Yang keempat, ambil pulpen untuk menghitung koloni. Untuk menghitung koloni, tekan pulpen ke media agar. Yang kelima, setelah dipakai, reset kembali koloni counter. Yang keenam, tekan tombol off untuk mematikan koloni counter. Yang terakhir, cabut kabel koloni counter dari stop. Merawat koloni counter. Yang pertama, simpan koloni counter di tempat yang bersih, kering, dan terhindar dari guncangan atau benturan. Yang kedua, jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, lepaskan baterai untuk mencegah kebocoran dan kerusakan. Yang ketiga, simpan manual dan alat kalibrasi bersama koloni counter agar mudah ditemukan saat diperlukan. Yang keempat, periksa kabel dan sambungan secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan. Kelima, ganti baterai saat indikator baterai lemah untuk menjaga performa penghitungan. Terakhir, jika terjadi masalah yang tidak dapat diatasi, hubungi teknisi atau produsen untuk servis atau perbaikan. Berikutnya ada cara membersihkan koloni counter. Yang pertama, matikan dan lepaskan dari sumber listrik. Pastikan koloni counter dimatikan terlebih dahulu. Lepaskan kabel daya dari stop kontak untuk menghindari resiko sengatan listrik. Yang kedua, buka pintu dan lepaskan piring Petri. Buka pintu koloni counter dengan hati-hati. Lepaskan piring Petri yang telah digunakan. Yang ketiga, bersihkan pintu interior. Gunakan kain bersih yang lembut dan sedikit air hangat untuk membersihkan pintu dan bagian dalam koloni counter. Hindari penggunaan bahan kimia keras yang dapat merusak permukaan alat. Yang keempat, bersihkan lensa. Gunakan kain khusus untuk membersihkan lensa koloni counter. Hindari menggosok terlalu keras karena dapat merusak lapisan anti-reflektif pada lensa. Yang kelima, bersihkan bagian luar. Gunakan kain bersih untuk membersihkan bagian luar koloni counter, termasuk casing dan tombol-tombol. Yang keenam, keringkan dengan sempurna. Setelah dibersihkan, pastikan koloni counter benar-benar kering. Gunakan kain bersih untuk mengeringkan semua bagian alat. Yang terakhir, kembalikan pintu dan tutup. Kembalikan pintu koloni counter ke posisi semula dan tutup dengan rapat. Kemudian ini terdapat video penggunaan koloni counter. Langkah pertama, masukkan kabel koloni counter ke stop kontak. Langkah kedua, tekan tombol on yang ada pada bagian belakang koloni counter. 3. Tekan tombol reset hingga display menunjukkan angka 0. Langkah keempat, ambil pulpen untuk menghitung koloni. Untuk menghitung koloni, tekan pulpen ke media agar. Setelah dipakai, ikat kembali koloni counter. Tekan tombol off untuk mematikan koloni. Kemudian cabut kabel colokan koloni counter dari stop kontak.
Kami mahasiswa dan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Banten, perkenalkan nama saya Alisa Firdaus. Nama saya Asti Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat koloni counter dengan merek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koloni counter. Koloni counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ada di cawan Petri. Koloni counter terbagi atas dua jenis, yaitu jenis yang pertama otomatis dan semi otomatis. Untuk yang otomatis tersebut adalah menggunakan komputerisasi. Untuk yang semi otomatis ada di depan saya seperti ini. Di sini koloni counternya adalah merek Stuart dan Joven. Teruskan bagian-bagian dari koloni counter. Yang pertama yaitu ada tombol save ini berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan koloni dan ingin memulai perhitungan koloni pada cawan Petri yang lain. Selanjutnya yaitu ada tombol average, yaitu yang berfungsi untuk menghitung rata-rata pada perhitungan koloni di beberapa cawan Petri. Yang selanjutnya yaitu ada Wolfvogel Disk, yaitu tempat meletakkan cawan Petri. Yang selanjutnya yaitu ada display. Display ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah koloni yang sudah terhitung. Lalu ada tombol correct atau restart. Saat kita melakukan dalam menandai koloni, kita bisa memperbaikinya dengan menekan tombol correct atau restart. Tombol correct atau restart ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk memperbaiki kesalahan dalam menandai koloni dan untuk mengenalkan display saat akan memulai menggunakan koloni counter. Yang selanjutnya yaitu tombol printer. Tombol printer ini untuk mengeluarkan hasil perhitungan koloni. Yang selanjutnya yaitu adanya loop. Loop ini berfungsi untuk mempermudah pembacaan pada koloni yang kecil. Knop sensitivitas ini berfungsi untuk mengatur sensitivitas. Jika diputar ke arah plus, maka sensitivitas akan bertambah. Jika diputar ke arah min, maka sensitivitas akan berkurang. Selanjutnya di bawahnya yaitu ada tombol on off. Ini berfungsi untuk menghidupkan alat koloni counter. Yang selanjutnya yaitu ada soket untuk menghubungkan alat ke sumber listrik. Cara penggunaan koloni counter. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Ada koloni counter, cawan Petri berisi bakteri, ada spidol, dan ada saklar sumber arus listrik. Menghubungkan koloni counter ke sumber listrik. Menekan tombol power yang berada di belakang koloni counter. Setelah koloni counter menyala, mengatur knop sensitivitas koloni counter. Setelah itu, meletakkan cawan Petri berisi agar yang telah ditanami bakteri di atas meja yang dilengkapi skala atau Wolfvogel disk. Yang kelima, menghitung koloni bakteri dengan cara menekan dan menandai koloni bakteri dengan spidol. Tekan restart. Lalu tandai koloni bakteri dengan spidol. Akan terhitung koloni bakteri yang ditandai oleh spidol dan hasil perhitungannya bisa dilihat di display. Untuk melanjutkan perhitungan selanjutnya, letakkan cawan Petri selanjutnya ke Wolfvogel disk. Jangan lupa untuk meletakkan cawan Petri secara terbalik. Lalu tekan save sampai muncul angka 0 pada display. Lalu tandai koloni bakteri pada cawan Petri.
Tekan step untuk menyimpan hasil perhitungan koloni, dan tekan average untuk menghitung rata-rata dari perhitungan koloni pertama dan yang kedua. Menekan tombol save untuk menyimpan hasil perhitungan. Setelah selesai menggunakan colony counter, jangan lupa untuk mematikan colony counter dengan menekan tombol power dan mencabut colony counter dari sumber listrik. Kelebihan dari alat ini yaitu kita bisa menghitung secara langsung suatu koloni bakteri. Tapi kekurangannya itu kita hitung secara manual. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama itu idolnya harus lancip. Yang kedua, kita harus mencoba sensitivitasnya dari koloni counter tersebut. Dan yang ketiga, posisi itu jangan semua. Sebaliknya koloni counter itu dibersihkan dengan bakteri, lalu disimpan ke lemari tempat yang lain. Demikianlah pemaparan tentang alat colony counter di Poltekkes Kemenkes Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.